Definisi dan konsep sistem pembayaran. Pengertian dasar sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai antara pembeli dengan penjual dalam suatu transaksi. Menurut UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga. Evolusi uang sebagai sistem pembayaran. Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan sangat maju. Kalau kita menengok ke belakang, yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal dengan sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah lazim, di mana uang dapat berbentuk seperti garam, kerang, batu, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai media pembayaran. Sistem barter ini memiliki kelemahan, salah satunya yaitu gagal untuk memuaskan para pihak dalam barter karena adanya kesulitan untuk mengukur dan membandingkan nilai yang sebenarnya dari suatu barang, karena tidak adanya pedoman yang dijadikan standar, dan mencapai kesepakatan yang bertimbal balik di antara pihak yang bertransaksi. Kelemahan media pembayaran itulah yang mendorong munculnya uang logam dari emas dan perak. Namun, uang dari emas dan perak ini juga tidak berlangsung lama, karena bahan baku uang yang lama-kelamaan menjadi langka, dan nilai intrinsik uang ini lebih tinggi dari nilai nominal uang. Sekitar tahun 1944, muncul Bretton Woods Agreement yang memunculkan sistem fixed exchange rate, di mana US dollar dikaitkan dengan harga emas. Sistem ini berakhir pada tanggal 15 Agustus 1971 dengan adanya keputusan dari Presiden Amerika Serikat Nixon untuk mengganti jaminan uang yang diedarkan yang semula berupa emas menjadi jaminan dari bank sentral. Sejak saat itu, uang tunai dikenal dengan sebutan fiat money yang menunjukkan adanya jaminan dari pemerintah, yaitu bank sentral, atas uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai atau cash base ke alat pembayaran non-tunai atau non-cash base, seperti alat pembayaran yang berbasis kertas yaitu cek dan bilet giro. Selain itu, dikenal juga dengan alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu yaitu card base. Baik, perkenalkan, nama saya Nikomang Nanda Denada Pande dengan NIM akhir 1139 absen 13 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu instrumen dalam sistem pembayaran. Instrumen atau alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Instrumen pembayaran saat ini dapat diklasifikasikan atas tunai dan non-tunai. Yang pertama yaitu ada tunai atau cash. Penggunaan media tunai dalam transaksi pembayaran banyak dipilih dengan alasan kemudahannya. Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam emas atau perak yang memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenal dan sifatnya tidak mudah hancur dan tahan lama. Sedangkan uang kertas adalah uang yang terbentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Ini menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu non-tunai atau cashless. Pembayaran non-tunai yaitu pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar, melainkan menggunakan cek atau bilet giro dan alat pembayaran kartu seperti kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, atau prabayar, dan lain-lain.
Hal ini terlihat pada ketersediaan jasa pembayaran non-tunai yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank. Adapun alat-alat pembayaran non-tunai yaitu yang pertama cek. Cek merupakan salah satu alat pembayaran non-tunai paling lama yang digunakan masyarakat Indonesia. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan baik atas nama maupun atas unjuk dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan atau negotiable paper. Yang kedua yaitu bilet giro atau BG. Selain cek, bilet giro juga menjadi pembayaran non-tunai paling lama yang digunakan di Indonesia. Bilet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Selanjutnya ada kartu debit atau debit card. Kartu debit adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu kartu ATM. Kartu ATM adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan atau pemindahan dana di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu kartu kredit atau credit card. Kartu kredit adalah alat pembayaran yang memiliki prinsip buy now pay later atau beli sekarang bayar nanti, di mana pada saat transaksi kewajiban pemegang kartu ditalangi terlebih dahulu oleh pemegang kartu kredit. Pemegang kartu dapat melunasi pembayaran berdasarkan waktu yang disepakati antara pemegang kartu dan penerbit. Selanjutnya yaitu uang elektronik atau e-money. Uang elektronik adalah uang yang terdapat dalam suatu kartu yang bisa digunakan untuk bertransaksi. Umumnya, dana dalam uang elektronik harus disetor terlebih dahulu setelah itu baru bisa digunakan untuk transaksi. Jenis uang elektronik yang populer di Indonesia bisa digunakan untuk membayar tol, parkir, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu internet banking. Internet banking merupakan layanan perbankan yang bisa dinikmati oleh nasabah dengan cara mengakses situs bank tersebut melalui browser pada smartphone yang terhubung ke jaringan internet. Saat ini fungsi internet banking sudah mengungguli mesin ATM, hanya saja tidak untuk menarik tunai. Selanjutnya yaitu mobile banking. Fasilitas mobile banking hampir sama seperti internet banking yang praktis dan bisa digunakan di smartphone. Bedanya, pada mobile banking kita harus install terlebih dahulu aplikasi mobile banking untuk menggunakannya. Keuntungan yang ditawarkan mobile banking sudah mencakup semua keuntungan yang terdapat di internet banking. Namun, kelengkapan fitur dari mobile banking mempunyai fitur yang lebih lengkap. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Komponen yang terkait dengan sistem pembayaran. Komponen-komponen yang membangun sebuah sistem pembayaran terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama, kebijakan. Dalam sebuah sistem pembayaran, kebijakan memberikan dasar untuk mengembangkan sistem pembayaran dalam sebuah negara. Umumnya, kebijakan tercermin dalam berbagai macam aturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank sentral dari masing-masing negara.
Hal ini disebabkan karena adanya keterkaitan yang sangat erat antara kebijakan di dalam sistem pembayaran dan juga sistem moneter, serta sistem pembayaran sebuah negara. Kedua yaitu kelembagaan. Ada berbagai macam lembaga yang secara langsung ataupun tidak langsung ikut berperan di dalam penyelenggaraan sistem pembayaran yang mempunyai tanggung jawab dan peran yang berbeda. Misalnya seperti Bank Sentral berperan sebagai regulator, operator, dan juga pengguna. Selanjutnya lembaga perbankan lainnya seperti anggota dari sistem pembayaran, operator, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga lainnya. Ketiga, instrumen atau alat pembayaran. Instrumen atau alat pembayaran merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang dipakai sebagai media pembayaran, baik berupa cash badge dan maupun paper badge yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Di dalamnya ada hak dan kewajiban keuangan untuk pelaku yang sedang melakukan transaksi. Yang keempat yaitu mekanisme operasional. Mekanisme operasional berguna untuk melakukan perpindahan dana dari pihak yang satu ke pihak lain dan diperlukan dalam sistem pembayaran non-tunai. Dengan adanya mekanisme operasional akan menjamin lancarnya keamanan perpindahan dana, juga kepastian penerimaan dana dari pihak penerima. Misalnya clearing, transfer dana real time gross settlement, dan lain sebagainya. Kelima, ada infrastruktur. Komponen teknis ini meliputi komponen yang dibutuhkan dalam memproses dan melakukan kegiatan perpindahan dana standar seperti message format, komunikasi, sistem jaringan komputer, perangkat kelas dan lunak, disaster recovery plan, sistem backup, dan lain sebagainya. Pilihan infrastruktur sangat membantu dalam apa? Membantu dalam kelancaran penyelenggaraan dari sistem pembayaran dan tergantung dalam kebutuhan dan kebijakan masing-masing negara. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Dalam buku kebijakan sistem pembayaran di Indonesia, karya Sri Mulyati tahun 2003 dijelaskan terdapat 3 peran sistem pembayaran dalam perekonomian, yaitu 1. Sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan. Yang kedua yaitu sebagai saluran penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif, khususnya melalui kebijakan moneter. Yang ketiga yaitu sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Nah, dari ketiga peran tersebut dapat disimpulkan bahwa peran sistem pembayaran dalam suatu perekonomian adalah untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan sebagai transmisi kebijakan moneter dan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara.